Sob, kita kenalan yuk dengan salah satu kacang terbaik yang ada di muka bumi, yang sering dijuluki kacang ajaib, yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, banyak manfaat, dan hampir di setiap negara ada yang menanamnya. Ya, kacang ini adalah kacang kedelai, yang dalam bahasa Jepang disebut edamame, dan dalam bahasa Inggris disebut juga soybean. Nah, di episode kompilasi kali ini, kita lihat yuk sekilas perjalanan kacang kedelai, mulai dari cara mengolah pertanian kacang kedelai secara modern dan berteknologi terkini, hingga diolah menjadi susu kedelai, menjadi tahu oleh pabrik tertua di Jepang, serta pengolahannya menjadi tempe di Amerika, dan kecap termahal di dunia. Siapa tahu menambah ide bisnis dan cara mendapatkan uang dari mempelajari proses perjalanan kacang kedelai, mulai dari cara mengolah pertanian modern kacang kedelai, hingga diolah menjadi susu kedelai, diolah menjadi tahu oleh pabrik tahu tertua di Jepang, serta pengolahannya menjadi tempe di Amerika, dan kecap termahal di dunia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Indonesia bersatu. Bisa maju. Yang pertama, pertanian modern kacang kedelai berteknologi terkini dan tercanggih. Pertama-tama petani tentunya mempersiapkan lahan terlebih dahulu dengan melakukan pengolahan lahan seperti pembajakan dan pemupukan organik. Kalau di Indonesia biasanya dengan menggunakan kohe atau kotoran hewan, bisa kohe ayam, kambing, kotoran walet, hingga kotoran cacing atau disebut juga kascing. Kemudian petani mempersiapkan bibit unggul yang akan ditanam sedalam 1 inci atau 4 cm dari permukaan tanah. Ada berbagai cara irigasi dan penyiraman. Namun hingga saat ini teknologi drip memang masih merupakan teknologi yang paling efektif dan efisien dalam segala aspek, mulai dari hemat air, energi, dan waktu. Tidak semua tanaman kacang kedelai memerlukan pestisida, karena kemajuan teknologi sudah tercipta bibit-bibit unggul yang lebih tahan cuaca maupun hama, dan bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak per tanaman dengan waktu yang lebih cepat. Salah satunya yang terkenal adalah varietas Roundup Ready dari Monsanto, yaitu perusahaan bibit terbesar di dunia yang kini merupakan grup dari Bayer. Kemudian untuk iklim di Brasil ada varietas unggul lainnya seperti BRS 1001 iPro, Valiosa RR2 Pro. Dan untuk iklim di Jepang ada varietas Fukuyutaka dan Tanbaguro. Tentunya bibit tersebut diciptakan dengan menyesuaikan iklim dan kondisi lahan tertentu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada varietas Anjas Moro dan Argo Mulyo. Setelah 3-4 bulan, tanaman kedelai sudah siap untuk dipanen. Jadi deh, buat sobat yang mau berbagi pengalaman seputar kedelai, komen di bawah ya. Dan buat sobat yang punya produk kacang kedelai dan olahannya, silakan komen atau kasih link di kolom komen ya. Siapa tahu ada penonton lain yang berminat dengan produknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang kedua, proses pembuatan susu kedelai dan tahu di Jepang. Pertama-tama, produsen tahu mempersiapkan bahan baku yaitu kacang kedelai. Kacang kedelai yang masih keras ini direndam di dalam air hangat selama 12-24 jam hingga melunak.
dan terkelupas kulit luarnya. Kemudian kacang kedelai yang sudah bersih digiling. Lalu dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius hingga mendidih. Kemudian adonan kacang kedelai dimasukkan ke dalam kantong saringan, lalu dipres atau ditekan hingga keluar sarinya yang murni dan tidak berampas, yang kemudian disebut susu kedelai atau dalam bahasa Inggris disebut soy milk. Ampas dari kacang kedelai beserta kulit kacang kedelai disebut juga okara dalam bahasa Jepang. Ampas ini biasanya diolah kembali menjadi keripik tahu atau bisa dijadikan pakan ternak. Oke, kembali ke proses pembuatan tahu. Susu kedelai tadi kemudian diberikan koagulan. Koagulan adalah zat yang dapat membuat benda cair menjadi gumpalan padat seperti tahu. Biasanya koagulan yang digunakan adalah nigari atau garam magnesium. Proses ini disebut curdling, yaitu proses di mana zat koagulan memisahkan protein dari air menjadi gumpalan yang disebut curd. Proses ini sama halnya dalam pembuatan gumpalan keju dari susu. Susu kedelai yang sudah diberi koagulan dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah dilapisi kain berpori. Kemudian cetakan dipres untuk mengeluarkan atau menurunkan kadar air. Kemudian cetakan tahu dapat dibuka dan langsung dimasukkan ke air dingin agar tahu yang telah tercetak lebih padat dan tidak hancur ketika dipotong. Jadi deh. Kemudian tahu bisa langsung dikirimkan ke pedagang tahu dan rumah makan yang memerlukan. Ada juga yang dikemas dengan standar supermarket dan ekspor. Oh ya, di pabrik ini pun sudah dibantu tenaga mesin untuk membantu proses produksi mulai dari pengadukan, pencetakan, pemotongan hingga pengemasan. Buat sobat yang suka makan tahu, komen di bawah ya apa tahu favorit kalian. Buat sobat yang punya produk olahan kacang kedelai atau tahu, silakan komen atau kasih link di kolom komen ya. Siapa tahu ada penonton lain yang berminat dengan produknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang ketiga, proses pembuatan tempe modern di Amerika. Pertama-tama, produsen tempe mempersiapkan bahan baku, yaitu kacang kedelai. Kacang kedelai perlu dipisahkan dulu dari kulitnya dengan cara direndam di air hangat selama 12-24 jam. Kulit kacang kedelai akan terapung di permukaan, dan kacang kedelai pun menjadi bersih dan lunak. Setelah itu, kacang kedelai direbus hingga matang. Biasanya proses ini memerlukan waktu 1-2 jam. Tidak lupa membuang buih dan kotoran atau busa selama proses perebusan. Setelah kedelai matang, airnya ditiriskan dan kedelai diangin-angin untuk membantu proses pendinginan. Setelah kedelai dingin pada suhu ruang,
Kemudian ditambahkan starter tempe berupa bubuk spora jamur Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae yang kemudian diaduk hingga merata. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Lalu didiamkan 24-48 jam pada suhu ruang serta tidak terkena sinar matahari langsung. Reaksi dari fermentasi tempe ini akan menimbulkan panas pada adonan tempe. Maka dari itu, maraknya penggunaan plastik non-food grade demi menekan biaya produksi akan berdampak buruk bagi kesehatan konsumen. Tahap awal pertumbuhan jamur ditandai adanya benang-benang putih halus yang disebut miselium. Ini adalah tanda fermentasi tempe telah berhasil. Miselium menghasilkan enzim-enzim yang mengubah kedelai menjadi nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh serta bermanfaat bagi pencernaan. Jadi deh. Kemudian, tempe bisa dikemas untuk siap dikirim ke rumah makan yang membutuhkan. Buat sobat yang suka makan tempe, komen di bawah ya, apa menu tempe favorit kalian? Buat sobat yang punya produk olahan kacang kedelai atau tempe, silahkan komen atau kasih link di kolom komen ya. Siapa tahu ada penonton lain yang berminat dengan produknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang keempat, proses pembuatan kecap asin termahal di dunia. Pertama-tama, produsen kecap mempersiapkan bahan baku yaitu kacang kedelai. Kacang kedelai yang masih keras ini direndam di dalam air hangat selama 12-24 jam hingga melunak. Dan terkelupas kulit luarnya. Setelah itu, biasanya kacang kedelai direbus hingga matang dan lunak. Namun, produsen kecap asin termahal ini punya cara dan alat tersendiri, yaitu dengan menggunakan tabung raksasa yang berputar yang dialirkan uap panas untuk mengkukus atau menstim kacang kedelai ini hingga lunak. Setelah kacang kedelai lunak, langkah selanjutnya adalah dengan proses pentirisan dari air dan pendinginan pada suhu ruang. Setelah kacang kedelai dingin, langkah selanjutnya adalah menambahkan koji, yaitu jamur yang berasal dari golongan Aspergillus oryzae sebagai starter fermentasi. Fermentasi adalah proses reaksi biokimia di mana koji akan menghasilkan enzim yang akan mengubah struktur protein menjadi asam amino dan karbohidrat menjadi gula, serta reaksi biokimia lainnya termasuk mengubah rasa, warna, dan aroma pada kacang kedelai. Setelah itu, campuran kacang kedelai yang sudah tercampur rata dengan koji didiamkan di ruang gelap yang lembab dan terhindar dari matahari selama 3 hari 3 malam agar terjadi proses fermentasi yang ditandai dengan peningkatan suhu hingga 31 derajat Celcius pada adonan kacang kedelai dan koji tersebut.
Kemudian, adonan kacang kedelai dan koji dicampur dan diaduk merata dengan air dan garam. Yang kemudian dituang ke tong kayu raksasa untuk fermentasi lanjutan. Fungsi garam bukan saja untuk penambah rasa, namun sekaligus untuk mencegah jamur dan bakteri buruk serta patogen yang tidak diinginkan. Lama-kelamaan adonan berwarna coklat tadi akan berubah warna dan teksturnya seperti ini. Adonan ini ada yang difermentasi selama beberapa bulan hingga 40 tahun. Semakin lama maka semakin kompleks dan kaya rasanya dan semakin mahal pula harganya. Kecap Kamebesi ini dijual mulai dari harga Rp300.000 hingga jutaan rupiah per botolnya, yang hanya berukuran 55 ml. Seperti kita lihat, yang 20 tahun berwarna lebih gelap dan lebih kental, dan tentunya lebih kaya rasa dan lebih kompleks. Adonan tadi akan disaring untuk diambil sari cairnya dengan cara dimasukkan ke dalam kantung kain yang berpori, yang kemudian akan dipres. Kecap tersebut kemudian dipasteurisasi, yaitu proses sterilisasi untuk memberhentikan proses fermentasi serta membunuh bakteri dan patogen yang tidak diinginkan melalui proses pemanasan atau pemasakan pada rentang suhu 60 hingga 135 derajat Celcius. Setelah proses pasteurisasi, kemudian kecap tersebut mulai dimasukkan ke dalam kemasan botol kaca. Jadi deh. Buat sobat yang suka makan pakai kecap, komen di bawah ya, apa kecap favorit kalian? Dan buat sobat yang punya produk olahan kacang kedelai atau kecap, silakan komen di bawah atau kasih link di kolom komen ya. Siapa tahu ada penonton lain yang berminat dengan produknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mantap. Yang kelima, proses pembuatan kecap manis. Pertama-tama, produsen kecap mempersiapkan bahan baku yaitu kacang kedelai. Kacang kedelai perlu dibersihkan dahulu dari kotoran. Setelah itu, biasanya kacang kedelai direbus hingga matang dan lunak. Namun, produsen ini punya cara dan alat tersendiri, yaitu dengan mengkukus menggunakan tabung raksasa yang berputar. Uap panas dialirkan ke dalam tabung untuk menstim atau mengkukus kacang kedelai ini hingga lunak. Ada beberapa kelebihan mengkukus dibanding merebus, yaitu penghematan biaya air karena merebus menggunakan air bersih yang cukup banyak. Kedua, nutrisi tidak terlarut dalam air, serta mempercepat proses pentirisan, pengeringan, dan pendinginan kacang kedelai. Setelah kacang kedelai dingin dalam suhu ruang, langkah selanjutnya adalah menambahkan koji, yaitu jamur yang berasal dari golongan Aspergillus oryzae sebagai starter fermentasi. Yaitu proses reaksi biokimia di mana koji akan menghasilkan enzim
yang akan mengubah struktur protein pada kacang kedelai menjadi asam amino dan karbohidrat pada kacang kedelai menjadi gula. Serta reaksi biokimia lainnya termasuk mengubah rasa dan aroma pada kacang kedelai. Setelah itu, campuran kacang kedelai yang sudah tercampur rata dengan koji didiamkan di ruang gelap yang lembab dan terhindar dari matahari selama kurang lebih 3 hari 3 malam agar terjadi proses fermentasi yang ditandai dengan peningkatan suhu hingga 31 derajat Celcius pada adonan kacang kedelai dan koji tersebut. Kemudian adonan kacang kedelai dan koji dicampur dan diaduk merata dengan air dan garam. Fungsi garam bukan saja untuk penambah rasa, namun sekaligus untuk mencegah jamur dan bakteri buruk yang tidak diinginkan, yang kemudian dituang ke tong keramik raksasa untuk fermentasi lanjutan. Adonan ini ada yang dibiarkan beberapa bulan, bahkan ada yang 2-20 tahun lebih. Semakin lama, maka rasanya akan semakin kompleks dan semakin mahal pula harganya. Lama-lama, adonan akan berubah warna dan teksturnya seperti ini. Kemudian cairan yang sudah bisa disebut kecap tersebut dipasteurisasi, yaitu proses sterilisasi untuk memberhentikan proses fermentasi serta membunuh bakteri dan patogen yang tidak diinginkan melalui proses pemanasan atau pemasakan pada rentang suhu 60-135 derajat Celcius. Adonan tadi akan disaring untuk diambil sari cairnya dengan cara dimasukkan ke dalam kantung kain berpori. Ampasnya pun akan dipres hingga tetes terakhir. Hingga tahap ini, pembuatan kecap asin telah selesai. Berikutnya adalah langkah tambahan untuk merubah kecap asin menjadi kecap manis.
Pada dasarnya, kecap manis adalah kecap asin yang ditambahkan gula dan rempah lainnya seperti bawang putih, bunga lawang atau juga disebut star anise, dan lain-lain tergantung resep masing-masing produsen kecap. Kemudian, campuran tadi dimasak hingga mulai mengental. Jadi deh. Buat sobat yang suka makan pakai kecap manis, komen di bawah ya, apa kecap manis favorit kalian? Buat sobat yang punya produk olahan kacang kedelai atau kecap, silahkan komen atau kasih link di kolom komen ya. Siapa tahu ada penonton lain yang berminat dengan produknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu dan dilimpahkan rezekinya ya Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini, Indonesia bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia bersatu. Ya.